Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Fuad ya. Kali ini Fuad bakal ngasih makan ikan gapi dan bakal sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Fuad yang sudah membeli gapi dan juga sudah memelihara ikan gapi ya. Menurut Fuad, pertanyaan ini sangat bagus karena apa? Sebelum kita memelihara ikan gapi, alangkah lebih baiknya kita lebih tahu dulu mengetahui tentang ikan gapi tersebut. Apalagi masalah pakan ya, itu yang paling utama banget gitu kan. Nah, pertanyaannya itu berapa kali sih ikan gapi dikasih makan? Untuk di farm Fuad sendiri itu ikan gapinya itu dikasih makan satu hari 2 kali ya, pagi dan sore hari. Karena memang Fuad itu kerja dan akhirnya sebelum berangkat dan sesudah pulang Fuad memberikan pakan untuk gapi-gapi gitu. Dan apa sih pakan untuk burayak gitu kan? Burayak gapi di farm Fuad itu Fuad kasih makan berupa artemia. Pelet juga Fuad pakai, biasanya itu Fuad pakai Fengli ataupun spirulina, terusnya juga ada kutu air. Nah kalau misalkan umurnya udah seminggu ke atas ya, biasanya Fuad kejer pakai cacing sutra itu. Dan kebetulan sekarang Fuad lagi jadwalnya memberi makan ikan gapi menggunakan kutu air gitu. Oh ya, sebelum videonya lanjut, kalian yang nonton jangan di skip-skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu dan support Fuadnya ya. Thank you. Oke, di depan Fuad ini udah ada kutu air ya. Nah, Fuad itu pemberian pakan untuk gapi selalu diganti-ganti gitu. Hari ini Fuad pakai pelet, terus pakai cacing sutra, pakai artemia, pakai kutu air. Jadi Fuad tuh selalu mengganti makanan untuk ikan gapi. Tujuannya sih biar nggak bosan aja. Tapi kalau misalkan kalian cuma punya pelet ataupun menggunakan satu jenis pakan aja itu nggak apa-apa. Yang penting ikan gapinya itu suka dan lahap ya. Nah untuk burayak sendiri, nah ini seperti ini ya. Ini tuh kolam-kolam burayak Fuad ya. Ini ada kobra, ada blue grace, ini sky blue, ini ada blue electric. Nah kalau umur-umur segini itu biasanya Fuad masih kasih makan menggunakan kutu air ya. Nih seperti ini kutu airnya, terus nanti langsung dikasihin aja gini tuh, mereka pada berebut dan pada makan gitu. Nah umur segini tuh biasanya Fuad kasih ini juga, kejar pakai cacing sutra juga ya. Nah ini juga Fuad kasih. Jadi Fuad itu selalu mengmix. Kalau ini bukan ini ya, ini mah indukan karena memang kemarin ditaruh di sini. Ini Blue Dragon yang masih Fuad kembangin. Ini ada Blue Grace ya. Jadi kutu air itu bagus banget untuk burayak-burayak ikan gapi ya. Karena memang bentuknya kan kecil, jadi otomatis dia itu makannya itu jadi lebih gampang, terus proteinnya juga tinggi, yang bagus untuk warna, untuk perkembangan ikan gapinya sendiri. Nah ini anakan-anakan metal red lace tuh langsung makan ya. Di sini juga bakal buat kasih untuk anakan blue electric. Dan ini Fuad menggunakan media styrofoam ya, styrofoam bekas buah yang ukurannya itu kurang lebih 35 kali 40 dengan kedalaman itu cuman 15 cm itu. Nih lihat tuh, pada berebut makanan kutu airnya. Nah kutu air juga Fuad nggak gunain hanya untuk burayak ya, tapi Fuad juga pergunakan untuk yang indukan-indukan seperti ini nih. Tuh ini indukan metal red lace yang sedang Fuad jodohkan menggunakan media styrofoam ya. Di sini tuh ada betina-betina yang siap beranak dari Blue Galaxy. Nah jadi untuk kalian yang masih bingung pakan untuk burayak gapi itu apa sih, kalian bisa pakai kutu air artemia, itu lebih praktis, lebih enak, bukan lebih praktis sih, lebih bagus ya. Nah kalau misalkan kalian nggak
di tempat kalian nggak ada kutu air dan nggak ada yang ngejual kutu air ataupun Artemia, kalian bisa beli online. Artemia ya, Artemia itu kalian bisa beli online. Dan kalian bisa menggunakan juga ini apa namanya, pelet gitu. Nah biasanya peletnya itu pakai pelet Polaret. Polaret itu Artemia yang sudah dijadikan bubuk gitu kan. Nah tapi kalau penggunaan penggunaan Polaret itu sama halnya penggunaan pelet ya. Kalian nggak usah pemberiannya tuh banyak-banyak, sedikit-sedikit dulu, yang penting dimakan sama si ikannya. Soalnya kenapa? Kalau kalian pemberiannya terlalu banyak dan nanti menyisa, ujung-ujungnya itu nanti jadi amoniak yang bahaya, yang menyebabkan biasanya si ikan-ikan itu sakit karena jamur ataupun fin rot ya, biasanya gitu. Nah bukan hanya anakan ya, Fuad juga memberikan untuk yang dewasaan juga itu. Ini ada Vienna nih. Nah nanti ini sebagai contoh aja ya, Fuad nggak ambil banyak, masih ada di depan. Nanti Fuad tambahin, karena segini itu menurut Fuad kurang ya. Nah kalau memberikan pakan menggunakan pakan alami itu enaknya tuh kalian tuh nggak seperti pakan yang pelet ya. Kalau misalkan pakan alami, ketika kalian itu ketika makanannya itu nggak habis ya, dia tetap hidup gitu, nggak jadi amoniak yang bahaya yang menyebabkan nantinya si ikan itu sakit gitu. Nah, ini ada AFR. Jadi bukan hanya yang ini ya, bukan hanya yang burayak, tapi Fuad juga kasih untuk yang indukan-indukan gitu. Ini bentar, airnya kita tumpahin aja. Ini ada Black Moscow, yellow. Ini tuh ada beberapa mini panda di sini. Nah ini juga habis guys. Nah nanti kita ambil lagi ya di depannya untuk nambahin makanan-makanan ini ya. Kita lihat dulu yang di depan ya, yang di tank ya. Fuad juga menggunakan memberikan pakan alami. Ini tadi udah dikasih makan semua. Bukan hanya untuk burayak gitu, tapi untuk yang besar-besar juga gitu. Jadi kalau kutu air itu bisa digunakan untuk ikan-ikan yang burayak ataupun yang dewasa. Tuh bisa dilihat ya. Fuad lagi ngembangin yang ini nih, Blue Galaxy. Wah, keren kan? Nah tuh, ini udah Fuad kasih makan semua menggunakan kutu air. Nah kalau misalkan kalian nggak ada kutu air ya kan, kalian bisa pakai ini nih, Supreme Plus Artemia. Kalau ini kalian harus dibikin dulu 1 kali 24 jam. Kalian bisa cari tutorial cara bikinnya, ini gampang banget, cuman emang harus nunggu 1 kali 24 jam. Tapi kalau misalkan kalian mau praktis ya, kalian bisa pakai ini. Ini Fuad pakai pelet Fengli ya, ini pelet kiloan. Yang Fuad beli seperapat juga cukup, bisa sampai 2 bulanan ya, karena memang penggunaan pakan pelet itu Fuad nggak banyak-banyak. Fuad beri secukupnya. Fuad juga menggunakan pelet NRD, terus Fuad menggunakan Supreme Plus. Kebetulan NRD Supreme-nya itu habis ya. Kalau Supreme itu Spirulina itu kemarin Fuad itu kehujanan ya. Seperti ini, Spirulina organik. Ini bagus banget buat si warna ya. Jadi warna ikan itu jadi lebih bagus. Biasanya ikan koi pun menggunakan ini gitu. Kandungan di peletnya itu ada kandungan si spirulinanya, karena untuk memancarkan atau membuat si ikan itu warnanya lebih bagus lagi gitu. Contoh ya ini. Nah ini Fuad udah treatment yang birunya jadi bagus. Ini juga ada blue elektriknya juga, warnanya wow. Nah kutu air itu bagus banget untuk ikan-ikan
seperti bluegrass atau ikan-ikan yang kalian itu mau memiliki apa ya, gimana ya, ikan-ikan yang memiliki dorsal hiu istilahnya gitu. Dorsal hiu itu gimana? Dorsalnya itu kayak layar. Dengan kalian menggunakan artemia ataupun menggunakan kutu air, itu nanti si layarnya atau dorsal hiunya itu lebih bagus gitu, lebih tegak, lebih bagus, lebih kencang juga gitu. Dan ini Fuad bakal ambil lagi apa namanya, kutu airnya, bakal Fuad kasih lagi untuk yang di belakang dan untuk kolam Fuad juga ya, yang mini panda yang di depan ya. Fuad mau kasih tambahan makanannya ya. Tuh, lihat. Pada doyan banget kalau dikasih kutu air. Makanya kutu air itu salah satu makanan terbaik untuk ikan gapi ya. Bukan berarti pelet itu nggak baik ya. Tapi menurut Fuad, sebaik-baiknya pelet itu pakan alami itu lebih bagus gitu. Dan Fuad itu di sini pemberian pakan untuk ikan gapi itu 50-50 ya, dalam artian 50% menggunakan pakan buatan yang berupa pelet, juga menggunakan pakan alami yang berupa artemia, terusnya kutu air, terus ada apa namanya tuh, cacing sutra. Terus Fuad juga menggunakan jentik nyamuk tapi yang kecil-kecil gitu ya, nggak yang besar-besar. Kita coba kasih lagi, kita kasih lagi. Oh kan pada doyan gitu. Ikan-ikan kalau dikasih ini tuh, ini juga ada jentik nyamuknya tuh yang kecil ya. Tuh. Nah kalau jentik nyamuknya kecil kayak gitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang gede jangan, karena itu bisa membuat ikan kalian pencernaannya nggak lancar, jadinya sisik nanas gitu. Ya, aduh, gitu berantakan ya. Nah ini dia kutu air yang udah Fuad ambil ya. Nah ketika kalian membeli kutu air juga, kalian itu jangan langsung memakainya ya. Kalian itu harus saring dulu dan ditaruh di air yang bersih. Kenapa sih? Soalnya biasanya kan kalau misalkan nyarinya itu di alam, airnya itu pakai kan menggunakan air yang dia ambil dari alam ya, dan biasanya itu kan kotor ya, itu bahaya juga buat ikan-ikan gitu. Makanya Fuad itu biasanya ditaruh di air bersih dulu gitu, diambilin gitu. Ini Black Moscow. Jadi untuk kalian, apalagi beruntung banget kalian kalau misalkan emang rumahnya itu deket dengan spot-spot untuk mencari kutir ataupun ini ya, apa namanya, casut. Jadi aman itu dalam beternak apa namanya, ikan gupi ya. Nah Fuad udah di kolam gupi mini panda Fuad ya. Nah untuk burayak-burayak gupi juga kita bisa menggunakan pelet Fengli, baik yang ukurannya 0 itu yang bubuk ya, ataupun yang 1 atau masih kayak gini. Nah Fuad itu pakai yang 1. Nah biasanya sama Fuad itu Fuad agak tekan-tekan kayak gini tuh untuk pemberian makannya ya. Sama Fuad ditekan-tekan gini tuh, jadi biar anak-anakannya juga pada makan gitu. Dan disitu Fuad kasih tempat itu khusus untuk casut ya. Jadi nanti casutnya tuh suka Fuad taruh di situ gitu. Nah biasa resiko kalau budidaya ikan di outdoor ya. Fuad nemuin eng-eng, katak, nanti bakal sama Fuad diambil. Kalau nggak diambil, ikan-ikan Fuad udah wassalam semua nanti. Nah mungkin gitu ya. Jadi selain kalian menggunakan kutu air artemia, kalian juga bisa pakai pelet Fengli yang ukurannya, kalau Fuad lebih suka pakai yang 1 ya ketimbang yang 0. Jadi kalau yang 1 itu kita bisa buat kasih pakan yang untuk dewasa juga ya.
Kalau yang 0 tuh terlalu bubuk menurut Fuad, jadi riskan gitu. Kalau misalkan mau dibubukin mah tinggal kita tekan-tekan gini aja gitu. Ini kebetulan stok mini Panda Fuad melimpah banget, jadi sama Fuad ditaruh di kolam gede, dan ini Fuad persiapkan untuk partaian. Oke guys, segitu dulu ya sharing dari Fuad. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tidak bingung lagi untuk pakan burayak, untuk pakan ikan gapi gitu kan. Dan mungkin kalian sudah bisa lihat media-media yang Fuad pakai itu sangat-sangat sederhana, kecuali memang yang di depan menggunakan tank ya, karena memang tank itu Fuad gunakan untuk satu display, dua juga untuk proses nge-up kualitas si ikan gapi tersebut, khususnya yang jantan gitu. Oke, segini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.